Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus RT RW serta Bapak dan Ibu warga perumahan Villa Mutiara Lido yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan di perumahan Villa Mutiara Lido Desa Cigombong. Perkenalkan, nama saya Yudhistri Viana. Saya adalah dosen dari Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya ingin memaparkan materi penyuluhan mengenai pemanfaatan tanaman obat Indonesia sebagai peningkat imunitas saat pandemi COVID-19. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, marilah kita mulai materi penyuluhan kita pada hari ini. Baiklah, mari kita mulai materi penyuluhan kita pada hari ini, yaitu pemanfaatan tanaman obat Indonesia sebagai peningkat imunitas saat pandemi COVID-19. Tanaman telah digunakan sebagai obat untuk mengobati penyakit manusia selama ribuan tahun. Tanaman obat selain menghasilkan metabolit primer yang penting bagi tanaman tersebut, bagi manusia dan hewan yang mengkonsumsinya, juga menghasilkan metabolit sekunder yang dapat bermanfaat bagi pengobatan. Metabolit sekunder pada tanaman obat yang sering dimanfaatkan dalam pengobatan antara lain alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, pengobatan dengan tanaman bukanlah suatu hal yang baru, karena sejak nenek moyang kita sudah mengenal tanaman obat yang sekarang sering disebut dengan jamu. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pola hidup sehat, pengobatan dengan menggunakan obat herbal sudah tidak lagi dianggap ketinggalan zaman. Sebaliknya, pengobatan dengan obat herbal menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, saat ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengembangkan atau membudidayakan tanaman obat di rumah yang sering dikenal dengan istilah toga. Pemanfaatan tanaman obat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita mengenal terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan MERS dan SARS. COVID-19 ini merupakan penyakit baru di mana penelitian mengenai penyakit ini masih sedikit. Berdasarkan hal tersebut, perlu suatu tindakan pencegahan dan mempertahankan daya imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 ini, salah satunya dengan memanfaatkan tanaman obat. Tanaman obat yang dikonsumsi untuk pencegahan dan peningkatan imunitas dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan tanaman obat hasil budidaya rumahan atau disebut dengan istilah toga. Tanaman obat yang bisa meningkatkan imunitas tubuh antara lain, pertama, jahe merah. Jahe merah mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antikarsinogenik, antimutagenik, antitumor. Dengan kandungannya tersebut, jahe merah bagus dikonsumsi sebagai obat herbal yang mampu meningkatkan imunitas tubuh. Selain jahe merah, ada kayu manis. Kayu manis sering digunakan sebagai bahan makanan dan minuman yang juga berpotensi sebagai obat herbal. Kayu manis mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, dan minyak atsiri yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan antibakteri. Kayu manis dapat diolah bersama dengan jahe merah sebagai jamu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu ada lemon. Lemon merupakan buah yang sering ditambahkan dalam minuman ataupun makanan yang dibuat. Lemon mengandung senyawa fenol dan vitamin C yang tinggi yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Dengan kandungan vitamin C yang tinggi, lemon dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Berikutnya ada kunyit. Kandungan metabolit sekunder utama dari kunyit adalah kurkumin yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antioksidan, antikarsinogenik, antimutagenik, antibakteri, antikoagulan, antiviral, antidiabetik, antifertilitas, antifibrosis, dan hipokolesterolemia. Dengan aktivitas yang banyak ini, kunyit telah banyak diteliti dan dibuat menjadi salah satu obat herbal yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya ada lengkuas. Lengkuas merupakan tanaman yang sering ditambahkan dalam masakan. Tanaman ini memiliki senyawa metabolik sekunder fenolik yang tinggi.
dan lengkuas memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas sehingga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya ada pegagan. Pegagan memiliki banyak kandungan senyawa antara lain asiatikosid, tankusid, madekasosid, karotenoid, sentelose, tanin, dan lain sebagainya yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, revitalisasi tubuh dan pembuluh darah, memperkuat struktur jaringan tubuh, dan brain tonic atau sebagai anti lupa. Berikutnya ada daun kelor. Daun kelor diketahui mengandung senyawa esensial yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, antara lain asam amino, vitamin, flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan fenol yang memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, antihipertensi, antipiretik, antioksidan, antibakteri, dan antidiabetik. Berikutnya ada temulawak. Temulawak merupakan salah satu rempah yang sering digunakan dalam masakan Indonesia. Namun, selain dapat meningkatkan cita rasa masakan, ternyata temulawak memiliki potensi sebagai obat herbal. Hal ini dikarenakan temulawak memiliki senyawa bioaktif berupa kurkuminoid, tumeron, dan minyak atsiri. Temulawak berkhasiat sebagai hepatoprotektor, antiinflamasi, antibakteri, dan antifungi. Berikutnya ada kencur. Kencur merupakan bumbu masakan yang juga memiliki potensi sebagai obat herbal karena kencur mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, fenolik, dan saponin serta minyak atsiri yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Keseluruhan tanaman obat tersebut dapat diolah secara tradisional, secara sendiri atau tunggal, atau dikombinasi atau dicampur, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh, terutama pada masa pandemik saat sekarang ini. Misalnya seperti jahe, kayu manis, temulawak, kencur, semuanya bisa direbus atau direndam dalam air panas, atau diperas, diambil sarinya, kemudian diminum sebagai obat herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Demikian penyuluhan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian pemaparan materi penyuluhan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dapat dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Atas perhatian dari Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.